Arya dapat membayangkan betapa sengsaranya dirinya saat terbaring tak sadarkan diri, tidak ada yang menjaganya, terbangun sendirian di rumah sakit tanpa siapapun yang peduli. Ia merasa seperti anak kucing atau anjing kecil yang ditinggalkan. Namun, yang tidak diketahui Arya adalah kenyataan yang lebih pahit dari yang ia bayangkan. Saat Laras tak bisa bangun, dokter dan perawatlah yang menolongnya, dan rasa malunya dilihat oleh banyak orang. Laras, aku tidak tahu, kata Arya dengan nada penuh penyesalan. Ia tak pernah menyadari bahwa setelah kepergiannya, Laras harus menghadapi semua itu. Sama seperti ia tak menyadari bahwa saat Laras mengatakan ia kesakitan, ia benar-benar merasa sakit. Dalam keheningan itu, Laras memanfaatkan momen untuk melepaskan diri dari genggaman tangan Arya. Arya tiba-tiba merasa kehilangan sesuatu yang penting, meski tak tahu pasti apa itu. Apa gunanya membicarakan semua ini sekarang? Aku tidak ingin berdebat lagi, aku ingin tidur, ujar Laras dengan mata sedikit merah, tak ingin Arya melihat kelemahannya. Ia berbalik dan membelakangi Arya, meninggalkan keheningan di kamar itu. Arya tetap berdiri di tempatnya, tangan terulur di posisi yang sama, seolah tak tahu harus berbuat apa. Ia terdiam lama, sebelum akhirnya Laras tertidur larut malam. Keesokan harinya, saat Laras terbangun, Arya sudah pergi. Ada sesuatu yang aneh. Laras merasa dokter dan perawat memperhatikannya dengan pandangan yang tak biasa, tapi ia tak bisa memastikan apa yang membuatnya merasa begitu. Sementara itu, beberapa perawat berkumpul dan berbisik di sudut ruangan. Apakah itu dia? Aku yakin itu dia. Iya, itu dia, pacarnya Nadia. Tapi bukankah dia suami dari pasien di kamar 36? Oh ayolah, itu jelas perselingkuhan. Nadia perusak rumah tangga. Kasihan sekali wanita di kamar 36. Bahkan menikah dengan keluarga kaya pun tidak membuatnya bahagia. Tunggu, apakah itu Nadia? Suara bisikan itu berhenti ketika semua orang melihat ke arah pintu. Seorang wanita bertopeng dan berkacamata hitam sedang duduk di kursi roda, didorong oleh seorang pria dengan perlengkapan medis lengkap. Mereka segera menuju ruang perawat. Setelah beberapa perawat mengenalinya dari berita, suasana menjadi tegang. Permisi, kamar Laras yang mana? Kami temannya dan datang mengunjunginya. Ujung koridor, kamar terakhir, jawab salah seorang perawat. Pria itu mengangguk dan mendorong kursi roda lebih jauh. Para perawat saling bertukar pandang dengan ekspresi bingung. Laras tak pernah membayangkan bahwa Nadia akan datang menemuinya di rumah sakit. Kamu pasti Laras, kan? Arya sudah banyak bercerita tentangmu. Terima kasih sudah merawat Arya selama 3 tahun ini, ujar Nadia lembut dengan senyum di wajahnya. Namun, Laras hanya terkejut, tak tahu apakah Nadia datang untuk memamerkan sesuatu atau hanya ingin mengganggunya. Aku harap tidak membuatmu takut. Aku tahu ini mendadak, tapi sebenarnya aku tidak punya pilihan lain, kata Nadia masih tersenyum. Laras tetap tenang, menunggu Nadia melanjutkan. Nadia tampak terkejut. Ia mengira Laras akan marah atau menunjukkan rasa iri, namun Laras sama sekali tidak bereaksi. Justru ketenangan Laras membuat Nadia terlihat kecil dan kasar di hadapannya. Dengan tersenyum paksa, Nadia berkata, hubungan antara aku dan Arya telah menimbulkan kegemparan di media sosial. Jika orang tahu Arya sudah menikah, itu akan menjadi skandal besar. Jadi, aku datang untuk meminta bantuanmu. Bantu Arya. Laras terkejut dengan cara Arya memperkenalkan dirinya pada Nadia. Apakah Arya menggambarkannya sebagai seseorang yang mudah dipermainkan? Atau apakah Arya bahkan menyebutnya dengan cara yang begitu sepele? Kekecewaan merayapi hati Laras. Ia tak percaya Arya, yang ia pikir adalah pria yang mencintai wanita anggun dan elegan, justru terpikat pada Nadia, seseorang yang dangkal dan penuh pretensi. Apakah benar Arya menyukainya? Bima, pria yang bersama Nadia, berdeham sebelum mulai berbicara. Nona Laras, saya dengar Anda lulusan Cinema Institute dan pernah bermain dalam film garapan sutradara besar. Nadia ingin memberikan kompensasi kepada Anda. Jika Anda ingin kembali ke dunia hiburan, Nadia bisa membantu. Kami punya produksi besar yang bisa memberi Anda peran pendukung. Mendengar itu, Laras tertawa kecil. Gagasan Nadia yang ingin menukar posisinya sebagai istri Arya dengan sebuah peran film tampak begitu remeh di matanya. Bima dan Nadia terkejut dengan reaksi Laras, tak mengerti apa yang salah. Nadia meski merasa tersinggung, tetap berusaha menjaga senyumnya. Laras, niatku tulus. Aku ingin memberimu kompensasi. Selain peran itu, aku juga bisa memberimu 1 juta,
tapi perceraianmu dengan Arya harus segera diselesaikan. Laras menatap Nadia dengan tatapan dingin. Tolong panggil aku Nyonya Wiratama, ujar Laras dengan nada tenang, seolah Nadia dan Bima hanyalah badut di hadapannya. Saat aku menikah dengan Arya, keluarganya memberi 5% saham di perusahaan mereka. Jadi, aku tidak kekurangan uang. Adapun sumber daya di industri film, aku adalah bos di Starlight Films. Jadi, Nona Pramesti tidak perlu khawatir soal itu. Nadia tercengang. Arya bilang kamu sudah menandatangani surat perceraian, ujar Nadia, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Mendengar itu, Laras merasa tangannya gemetar di bawah selimut. Apakah Arya begitu ingin berpisah dengannya hingga ia memberitahu Nadia soal itu? Namun, Laras tetap tersenyum dingin, tidak membiarkan perasaannya terlihat. Iya, aku memang sudah menandatangani, tapi mertuaku tidak setuju, kata Laras dengan tenang. Oh, ngomong-ngomong, ibu mertuaku mungkin akan datang sebentar lagi. Mengapa tidak menunggu dan bicara langsung dengannya? Setelah mendengar bahwa Sarah akan datang, Nadia segera mencari alasan untuk pergi, tampak terpukul. Sesaat setelah Nadia pergi, Laras mulai mengejek dirinya sendiri. Dia mungkin tampak tegar di depan Nadia, tetapi kenyataannya Arya akan tetap menceraikannya. Nadia adalah pemenang dalam permainan ini, sementara hatinya Arya telah lama bersama wanita itu. Laras merasa dia sudah kalah total. Tak lama setelah Nadia pergi, seorang perawat masuk untuk mengganti infus garam Laras. Dia memperhatikan tatapan perawat yang sedikit canggung dan mengingat perkataan Nadia tadi serta tatapan aneh yang dia rasakan sepanjang hari itu. Laras meminta izin kepada perawat untuk meminjam ponselnya karena dia tidak membawa miliknya. Meskipun sedikit ragu, perawat akhirnya memberikannya. Dengan cepat, Laras membuka Twitter, dan tanpa banyak usaha, dia menemukan bahwa topik terpanas saat ini adalah tentang perselingkuhan Nadia dengan suaminya. Beberapa foto menyertai berita tersebut, gambar Arya menjemput Nadia di bandara, keduanya masuk ke hotel bersama, dan bahkan beberapa bukti visual lain yang menunjukkan Arya dan Nadia dalam berbagai momen bersama. Semua bukti ini tak terbantahkan, memperlihatkan bahwa Arya secara langsung terlibat dengan Nadia sejak hari pertama wanita itu kembali ke negara tersebut. Laras menatap layar ponsel dengan tatapan kosong, berusaha menahan kemarahan yang mendidih di dalam dirinya. Dengan tenang, dia mengembalikan ponsel ke perawat dan memintanya untuk membantu mencabut infusnya. Meskipun perawat tersebut mencoba meyakinkan bahwa Laras perlu menyelesaikan perawatan, Laras bersikeras. Dia merasa tidak punya banyak waktu, ada masalah mendesak yang harus segera ditangani. Dengan izin dokter, Laras mengurus proses pemulangan dirinya sendiri dan bergegas keluar dari rumah sakit, langsung menuju rumah besar keluarga Wiratama. Sementara itu, di kantor Arya, suasana sangat tegang. Arya marah besar setelah mengetahui berita yang tersebar di dunia maya. Meski sebelumnya dia yakin bisa menekan pemberitaan tersebut, identitas aslinya justru terungkap lebih luas, memicu keramaian media. Adi asisten setianya, dengan penuh kehati-hatian menjelaskan bahwa situasi ini sangat janggal, seolah-olah ada pihak yang sengaja memperbesar masalah ini. Apa kau berpikir Nadia yang menyebarkan berita ini? Tanya Arya dengan nada tajam. Adi terdiam sejenak, ragu untuk menyalahkan Nadia, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan kemungkinan itu. Namun, Arya menolak mentah-mentah asumsi tersebut. Menurutnya, Nadia tidak punya alasan untuk menghancurkan karirnya sendiri di industri hiburan dengan berita seperti itu. Arya memutuskan untuk tidak membuat klarifikasi publik dan hanya fokus mengendalikan keramaian media. Namun, di tengah diskusinya dengan Adi, teleponnya berbunyi. Itu dari ibunya, Sarah. Arya, cepat pulang sekarang. Suara Sarah terdengar penuh amarah dan kecemasan. Ada apa Bu? Apa yang terjadi? Arya bertanya, merasa cemas. Ini soal omamu. Dia tahu tentang Laras yang dirawat di rumah sakit, juga soal hubunganmu dengan Nadia. Dia sangat marah hingga hampir pingsan. Cepat pulang, jawab Sarah dengan suara yang terdengar khawatir. Wajah Arya memucat, tak menyangka bahwa situasi ini sudah merembet ke keluarganya. Baik, Bu, aku segera pulang, jawabnya, lalu tanpa membuang waktu, dia segera bergegas keluar kantor, bersiap menghadapi kekacauan lain yang menantinya di rumah besar keluarga Wiratama. Ketika Arya kembali ke kediaman keluarga Wiratama, dia menemukan Laras sudah di sana, duduk di samping tempat tidur omanya yang memegang tangannya erat dan berbicara tanpa henti.
Orang tua Laras juga ada di sana, mencoba menenangkan suasana. Kedatangan Arya langsung memecah keharmonisan di ruangan itu. David segera melangkah maju, menunjuk Arya dengan marah. Apa yang kamu lakukan Arya? Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Sekarang perselingkuhanmu dengan Nadia menjadi sorotan media, bahkan ada foto kalian di hotel bersama. Apa yang akan kamu katakan untuk membela dirimu? Arya mengabaikan kemarahan ayahnya dan langsung memandang Laras. Kenapa kamu datang ke sini bukannya beristirahat di rumah sakit? Nada suaranya mencerminkan kekhawatiran terhadap Laras, tetapi juga menunjukkan keraguan. Sebelum Laras sempat menjawab, Sarah ibu Arya melompat berdiri. Meskipun biasanya lembut, kali ini dia tidak menahan diri dan langsung memukul lengan Arya. Bagaimana kamu bisa memperlakukan Laras seperti ini? Dia segera datang ke sini setelah mendengar omamu jatuh sakit karena berita skandalmu, mencoba menyelamatkanmu. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. David melanjutkan dengan tegas, jelaskan kepada kami, apa yang terjadi antara kamu dan Nadia. Apakah benar kamu selingkuh? Arya terdiam sejenak. Laras dan aku belum bercerai, dan aku tidak akan melakukan apapun yang menyakitinya saat ini. Namun, pernyataan itu malah menyakitkan hati Laras. Implikasinya jelas setelah mereka bercerai, mungkin dia akan berubah. Apa maksudmu belum bercerai? Apakah kamu berencana meninggalkan Laras untuk menikahi Nadia? Aku tidak akan pernah mengizinkan wanita itu masuk ke keluarga ini. David berseru, suaranya penuh kebencian terhadap Nadia. Sarah yang selama ini diam juga berseru, Arya, aku hanya ingin mengingatkanmu. Jangan menunggu sampai semuanya terlambat untuk menyesalinya. Saat mendengar pembicaraan tentang perceraian, Oma Tania mulai batuk keras, membuat semua orang panik dan bergegas ke tempat tidurnya. Oma, teriak Arya dan Laras bersamaan. Oma gemetar ketika dia memegang tangan Arya dan menempatkannya di tangan Laras. Arya, kamu tidak boleh menceraikan Laras. Dia adalah wanita yang baik untukmu. Jangan hancurkan pernikahan kalian. Oma, tolong jangan bicara seperti itu. Fokuslah untuk beristirahat, Arya mencoba menenangkannya. Untuk apa aku beristirahat jika kamu menceraikan Laras? Kamu ingin membunuhku dengan keputusanmu ini. Oma terus memohon. Laras merasa tersentuh oleh kata-kata wanita tua itu, matanya mulai berkaca-kaca. Terlepas dari apa yang terjadi dengan Arya, keluarga Wiratama selalu memperlakukannya dengan baik. Oma, maafkan aku. Laras mulai berbicara, tapi Arya tiba-tiba menggenggam tangannya dengan kuat, menyela ucapannya. Oma, kamu hanya salah paham. Aku tidak pernah bilang kami akan bercerai, kata Arya tegas, meskipun tanpa jelas menyatakan apakah dia benar-benar berniat melanjutkan pernikahan itu. Setelah mereka sampai di rumah, Laras akhirnya tidak tahan lagi dan bertanya, Arya, kapan kita akan bercerai? Arya mengerutkan keningnya, aku sudah bilang, bukan sekarang. Apa maksudmu dengan, bukan sekarang? Arya, apakah aku hanya mainan bagimu? Aku sudah menandatangani perjanjian cerai, pernikahan ini harus segera diakhiri. Sikap Laras yang tegas membuat Arya tak nyaman. Apakah kamu begitu tergesa-gesa ingin menceraikanku? Laras menatapnya dengan dingin. Apakah kamu tidak ingin menceraikanku? Arya tidak bisa menyembunyikan ketidaknyamanannya. Jika bukan karena omanya yang sakit, mungkin dia sudah setuju untuk bercerai. Tapi sekarang, dengan kondisi keluarganya, semuanya menjadi lebih rumit. Aku tidak bisa menceraikanmu sekarang, ucap Arya datar. Kenapa? Karena omamu, tanya Laras dengan nada sarkastik. Jika itu masalahnya, aku akan bicara dengannya setelah kondisinya membaik. Tapi, aku tidak bisa menunda ini selamanya. Arya menghela napas, ini bukan hanya tentang omaku. Orang tuaku juga tidak akan setuju. Jika kita bercerai sekarang, dan sesuatu terjadi pada oma karena stres, bisakah kamu menanggung tanggung jawabnya? Laras merasa Arya sedang memanipulasinya, menggunakan kesehatan omanya sebagai alasan untuk menunda perceraian. Kamu benar-benar memanfaatkan situasi ini Arya. Aku tidak memanfaatkannya. Sebagai istri CEO Grup Wiratama, aku tidak pernah menganiayamu, kata Arya dengan nada tegas. Laras mendengus. Istri CEO, siapa yang tahu tentang aku sebagai istrimu? Kamu keluar masuk hotel dengan wanita lain, dan berita tentang kalian berdua ada di mana-mana. Apakah itu bukan penganiayaan? Siapa yang memberimu hak untuk memperlakukanku seperti ini? Kata-kata Laras yang tajam membuat Arya terdiam. Dia tak bisa membantah bahwa dia telah berbuat salah.
Apa yang harus aku lakukan agar kamu mau melanjutkan pernikahan ini? Tanya Arya, suaranya penuh kebingungan. Laras menatapnya dengan tajam. Apapun yang kuminta, kamu akan melakukannya. Ya, katakan saja, jawab Arya. Laras tersenyum sinis. Bahkan jika itu berarti menyakiti Nadia. Arya menatapnya tanpa ragu. Katakan saja, jangan khawatir tentang hal lain. Laras mengangkat alisnya. Kalau begitu, aku punya 3 syarat. 3 syarat, tanya Arya sambil sedikit tersenyum, meski suasana tegang. Pertama, kamu harus secara resmi mengklarifikasi hubungan antara kamu dan Nadia atas nama grup Wiratama. Kedua, selama aku masih menjadi istrimu, kamu tidak boleh berselingkuh lagi. Ketiga, aku ingin kembali bekerja. Arya tidak bereaksi terhadap 2 syarat pertama, tetapi ketika Laras menyebutkan yang ketiga, wajahnya tiba-tiba berubah serius. Kamu ingin bekerja lagi? Tanyanya tajam. Iya, aku meninggalkan karirku karena kamu memintaku untuk tidak menjadi pusat perhatian. Tapi sekarang aku ingin kembali berakting. Mustahil, jawab Arya dingin. Itu tidak bisa dinegosiasikan. Laras tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu kita bercerai besok. Itu juga tidak bisa dinegosiasikan untukku.